Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya yang ingin membagikan renungan pada hari ini. Sebelum saya membagikan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Engkau masih memberikan hamba-Mu kesempatan untuk membagikan renungan bagi para pendengar. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak bisa apa-apa tanpa pengurapan-Mu dan hikmat-Mu. Urapi juga yang mendengarkan renungan ini, supaya mereka mendapatkan sesuatu yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan hari ini saya ambil dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Kadang-kadang kalau kita melihat perintah Tuhan, kita merasa sukar. Dan bahkan kadang-kadang kita melihat perintah Tuhan itu kayaknya jauh banget. Tetapi ayat firman Tuhan hari ini berkata, perintah Tuhan itu tidak terlalu sukar bagi kita dan juga tidak terlalu jauh. Bagaimana kita bisa taat pada perintah Tuhan? Ini yang akan saya bagikan pada hari ini. Pada hari ini saya ambil ilustrasi dari munculnya lampu lalu lintas yang ditemukan oleh Lester Framwood Wire pada tahun 1912 di Salt Lake City. Awalnya Lester melihat tabrakan antara mobil dengan kereta kuda. Ia berpikir bagaimana caranya menemukan satu pengatur lalu lintas yang lebih aman dan efektif. Maka diciptakan simbol nyala lampu lalu lintas, yaitu merah, kuning, hijau. Lampu lalu lintas ditempatkan di persimpangan jalan karena disitulah sering terjadi kebingungan untuk menentukan siapa yang berjalan lebih dahulu. Nyatanya semua orang ingin didahulukan, itulah sifat manusia. Kita tetap taat dan tunduk oleh lampu lalu lintas, padahal lampu lalu lintas adalah benda mati. Bila kita tidak mentaatinya, ia tidak akan marah. Kita mentaati lampu lalu lintas karena, ini sebabnya kenapa kita taat lalu lintas. Karena kita sadar apa akibatnya jika kita melanggar. Yakni kita bisa celaka. Jalan bisa kacau. Yang ketiga, kita bisa ditilang polisi. Jadi, orang akan menyadari pentingnya lampu lalu lintas dan dia tidak akan melanggarnya. Tetapi kalau dia tidak menyadari pentingnya itu, maka dia akan melanggar. Kenapa banyak orang tidak melanggar? Karena dia takut. Kalau dia lewat, dia bisa ketabrakan. Kalau dia lewat, mungkin bisa terjadi kekacauan. Di persimpangan jalan, kalau semuanya pada saling tidak mau mengalah, maka akan terjadi kemacetan yang parah dan total. Sehingga bisa berjam-jam di tempat itu dan akhirnya tidak bisa terurai dengan baik. Bukannya lebih cepat, malah lebih lama. Mungkin juga karena kita takut ditilang polisi kalau polisi hadir di situ. Jadi, dari ilustrasi di atas menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa taat. Jadi, dari ilustrasi itu menunjukkan sebenarnya kita bisa taat jika saja kita sadar. Saya ingatkan, jika kita sadar bahwa ketaatan itu penting khususnya untuk dirinya sendiri. Ketaatan itu penting untuk dirinya sendiri, bukan diri orang lain. Lampu lalu lintas, palang pintu kereta api, alarm kebakaran atau bencana alam adalah benda mati, tapi kita tetap mentaatinya. Karena apa? Karena kita tahu itu bisa mengakibatkan bahaya bagi jiwa kita. Tapi ironisnya, kita justru lebih sulit taat pada yang hidup, bahkan kepada Tuhan, yang bukan saja hidup tapi juga tahu segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Ingat, Tuhan tahu segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Padahal tidak pernah ada firman Tuhan atau perintah Tuhan
yang dimaksudkan di dalam Alkitab untuk membuat kita celaka. Semua perintah Tuhan untuk kebaikan kita, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Memang ada kalanya perintah itu terasa berat dilakukan. Tapi bukankah berhenti saat lampu lalu lintas atau berhenti pada saat lintasan kereta api terpaksa menunda perjalanan kita saat kita sedang buru-buru? Waktu kita buru-buru, tiba-tiba lampu merah, kita berhenti. Itu sesuatu yang gak enak. Kita buru-buru, lagi kejar deadline atau lagi mau meeting, tiba-tiba kereta api lintas. Ada 2 kereta, 3 kereta lintas sehingga kita menunggu. Kita gak nyerobot. Karena apa? Kalau kita nyerobot, kita ketabrak kereta api dan kita meninggal. Bukankah lari meninggalkan semua saat alarm kebakaran atau gempa bumi juga berat? Tapi kita melakukannya. Alarm atau lampu merah atau apapun benda-benda itu tidak dapat menggantikan hal-hal yang terpaksa kita korbankan. Sadarlah bahwa Tuhan sanggup menggantikan, bahkan lebih baik asal kita mau taat kepada Tuhan. Ingat, Tuhan sanggup menggantikan apapun asal kita mau taat kepada Tuhan. Pertanyaannya saat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, mengapa kita tidak mau taat pada Tuhan dan berat mengikuti perintah-perintah Tuhan? Biar Bapak Ibu Saudara sekalian menjawab dalam hati. Yang kedua, jika kepada lampu lalu lintas atau kepada alarm kebakaran atau alarm gempa bumi atau apapun kita bisa taat, mengapa kepada perintah Tuhan malah kita tidak taat? Dari 2 pertanyaan ini, biar ini menjadi bahan renungan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar Bapak Ibu sekalian bisa merenung, bisa menanya pada diri sendiri. Kenapa kita tidak mau taat pada Tuhan? Padahal Tuhan itu hidup. Tuhan itu yang memberkati kita. Tuhan itu yang menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan itu yang bisa menolong kita dalam segala hal. Tapi kita bisa taat kepada yang benda mati. Mari Bapak Ibu Saudara renungkan 2 poin yang saya berikan tadi. Biar itu menjadi perenungan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingatkan lagi 2 poin ini supaya diingat pelan-pelan. Jadi, mengapa kita tidak mau taat pada Tuhan dan berat mengikuti perintahnya? Yang kedua, jika kepada lampu lalu lintas atau alarm kebakaran atau alarm gempa bumi kita bisa taat, mengapa kepada perintah Tuhan malah kita tidak taat? Biar ini menjadi berkat bagi Bapak Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Ajar kami mau lebih taat kepada Engkau daripada benda-benda mati yang ada di sekitar kami yang membuat kami lebih taat. Sadarkan kami bahwa mentaati-Mu itu jauh lebih baik dari benda-benda mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar kebenaran ini, biar kebenaran ini menjadi rema dalam kehidupan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mereka boleh menjadi orang yang taat akan perintah-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.